Koin ini ingin hancurkan Jepang. Ia lari ke got, melompat ke stasiun MRT lewat ventilasi, lalu turun ke lubang hitam dalam. 300 meter, 600 meter, 1000 meter. Ia jatuh bebas dan tiba di dunia bawah tanah rahasia. Di sana, ia bertemu pria yang juga ingin hancurkan Jepang. Karena utang judi 12 juta yen, pria itu jadi budak di sana. Ia kerja 16 jam sehari tanpa libur. Namun Kaiji justru makin tangguh. Ia kerja sebulan penuh, meski hanya makan setengah ikan asin. Ia pikir hanya perlu tahan 10 tahun untuk lunas dan bebas. Ia makan dengan tekad kuat, meski di tengah derita, ada bahagia. Hari ini gajian pertama Kaiji, bertepatan promo bulanan bir dan sate. Bir dingin itu menggoda pekerja lelah, semua berebut beli. Tapi Kaiji sadar, boros 1 yen berarti sehari lebih lama di neraka ini. Ia memalingkan wajah, namun penjual membaca pikirannya dan memberi bir. Melihat bir berembun itu, Kaiji tergoda dan langsung meneguknya hingga sisa setengah. Wah, begitu keinginan terbuka, sulit untuk menahannya. Kaki Kaiji pun tanpa sadar melangkah ke depan stand. Dengan gugup ia memesan lagi sekaleng bir seharga 5.000 yen. Dengan gaji bulanan hanya 100.000 yen, ini sudah batas kemampuannya. Namun, tak disangka, si penjual bertanya lagi, mau tambah makanan pendamping bir? Mendengar itu, hati Kaiji langsung goyah. Tanpa makanan, bagaimana mungkin minum bir terasa bermakna? Ucapan itu kembali menghantam saraf rapuh Kaiji. Memang, sudah sebulan ia tidak makan makanan berminyak, tapi semua itu benar-benar mahal. Akhirnya setelah berjuang melawan keinginan dalam dirinya, ia akhirnya memilih sebungkus kacang tanah yang paling murah. Wang Dai telah dibawa pergi. Tapi seperti hobi yang membawa bencana, rayuan calo itu terdengar bak godaan iblis, membuat Kaiji perlahan kehilangan kehendaknya. Ia tak hanya mengambil sate, tapi juga sebungkus keripik. Laki-laki sejati harus tegas. Namun, hanya dalam 5 menit, 3 bir dan sate terakhirnya sudah ludes. Esoknya di lokasi konstruksi yang berdebu, Kaiji baru tersadar dan memaki dirinya sendiri. Rencana gagal dan gaji sebulannya habis dalam sejam saja. Saat ia menyesal, ledakan hebat tiba-tiba terjadi. Kaiji sadar paman yang merawatnya terluka, lalu ia segera menggendong sang paman ke ruang medis. Awalnya dia kira semua akan baik-baik saja, tapi ternyata tempat ini sudah penuh sesak. Masalahnya bukan dokter, tapi gaji kecil mereka tak cukup untuk biaya berobat. Tanpa biaya, dokter pun membiarkan mereka terbaring saja. Meski berusaha sehat, kerja di proyek berdebu pasti membuatmu sakit paru-paru dan berakhir di sini. Menabung jadi sia-sia. Sejak di kapal hingga calo, tiap gajian selalu ada godaan makanan datang. Semua ini hanyalah cara menjebak mereka agar atasan mendapat tenaga kerja gratis. Dengan kata lain, mereka takkan pernah bisa keluar dari sini. Namun, dokter tiba-tiba berkata, ada satu cara jika kamu cukup berani. Jalan para pemberani adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa setelah menyadari utang mereka takkan lunas. Jika berhasil menyelesaikannya, kamu bisa kembali ke permukaan dan bebas. Mendengar ini, Kaiji dan lainnya langsung mendaftar. Tanpa sadar mereka sedang menapaki jalan maut dengan tingkat kematian 100%. Saat lift terbuka, borgol dan penutup mata semua dilepas. Mereka melihat ketinggian ratusan meter dengan rel baja sebagai arena utama. Rel penghubung antar gedung ini disebut Jalan Para Pemberani. Jika berhasil melewati jembatan 30 meter ini, mereka akan bebas dan mendapat hadiah 10 juta. Santai saja, ini hanya balok keseimbangan panjang. Sekarang semua orang benar-benar jadi istri tua. Yakinlah di antara kalian, siapa yang tak gagal belajar atau bekerja, kurang sabar, malas, dan cuma lari dari masalah. Orang seperti kalian mana mungkin punya 10 juta? Jika tak mau usaha, tapi ingin kaya mendadak, hanya bisa bertaruh nyawa. Mendengar ini, orang-orang gelisah dan berseru mereka miskin, tapi tak bodoh. Jembatan ini mustahil dilewati.